Oke, selamat pagi Prof. Adi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai marketing automation. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Andi Nurrohman, ada saya Felicia, ada Larry Anggityo, ada Inggit Sedasya, dan ada Rarasati. Nah, kemudian untuk bahasan pertama mengenai marketing automation ini, di buku dinyatakan bahwa terdapat 53% dari B2B marketers are using MA atau marketing automation. Nah, contoh beberapa aplikasi marketing automation yang digunakan itu seperti Marketo 29%, kemudian ada Oracle 21%, ada HubSpot 11 responden, kemudian ada Salesforce 11%, kemudian yang terakhir ada Act-On digunakan oleh 6% dari total responden yang menggunakan marketing automation. Nah, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan melalui marketing automation ini? Nah, si marketing automation ini dapat membantu B2B marketers dalam banyak hal. Contohnya seperti kita bisa tahu orang-orang dalam lingkup B2B itu kira-kira mereka ngeklik atau search apa sih di internet. Kemudian orang-orang si B2B ini mereka menggunakan search engine-nya dari mana sih? Dari Google kah? Atau mungkin mereka cari informasinya dari LinkedIn kah? Dari Twitter kah? Kemudian kira-kira page apa aja sih yang di-visit sama si orang-orang dalam lingkup B2B ini? Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa tahu kira-kira email yang kita kirim tuh dibuka atau enggak. Terus kira-kira tipe email seperti apa yang dibuka sama si target orangnya. Kemudian tipe link seperti apa aja yang kira-kira bakal diklik sama orang yang dengan tipe seperti ini. Kemudian tipe konten yang kira-kira disuka seperti apa. Kalau misalkan kontennya seperti ini, kira-kira bakal di-download atau diklik atau enggak. Kemudian kita juga bisa lihat kira-kira orang-orang itu sukanya event yang seperti apa atau webinar yang seperti apa yang bakal mereka register atau mengikuti. Kemudian kira-kira dalam tipe topik seperti apa yang orang tuh bakal subscribe atau email seperti apa yang kira-kira kita bakal unsubscribe. Nah, dari data-data yang tadi sudah saya sebutkan, nah kita di sini bisa lihat sebenarnya si target atau orang yang kita targetkan ini sebenarnya mereka itu sesuai dengan lini bisnis kita atau enggak, dan cocok untuk marketing automation kita atau enggak. Kemudian yang selanjutnya ini ada beberapa advantage dari marketing automation. Yang pertama itu lebih memudahkan membangun relasi khususnya dengan target konsumen kita. Nah, karena kita udah tahu kita bisa membangun relasi, tentunya kita dapat mempersonalize konten untuk setiap orang. Karena setiap orang kan pasti tentunya punya selera atau punya kesukaan yang berbeda-beda. Kemudian sehingga pada akhirnya dapat membantu kita untuk memahami behavior si konsumen kita tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membangun relasi dan personalize konten tadi, selanjutnya kita dapat memahami prospek masing-masing individu melalui banyak channel, misalkan dari paid search, dari sosial, dari event, dari web, dari seminar yang tadi udah disebutin juga dari fungsi si marketing automation. Nah, setelah kita tadi lebih mudah membangun relasi, kemudian memahami prospek masing-masing individu, selanjutnya kita sebagai B2B marketer, kita dapat agility dalam merespon buyer behavior sehingga bisa custom message. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga bahwa setiap orang itu pastinya punya selera yang berbeda-beda, sehingga kita nggak mungkin broadcast satu message yang sama kepada semua orang. Bisa jadi mereka jadi jenuh, jadi nggak suka, sehingga kita perlu custom message sesuai dengan tipe orangnya tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya hal-hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dari B2B marketers. Kemudian yang selanjutnya, nah sebenarnya ada beberapa tantangan atau challenging dalam barriers to success dalam si marketing automation ini. Nah, salah satu barriernya adalah seringkali B2B marketers itu sulit menemukan orang yang pertama sangat nyaman dengan teknologi, karena berhubungan marketing automation ini sangat berhubungan dengan teknologi. Kemudian yang kedua, orang yang dapat memikirkan mekanik dari kompleksnya pembuatan campaign.
Kemudian yang ketiga, orang yang dapat menulis dan mendesain email atau landing pages. Atau mungkin di sini kita sering dengarnya seperti semacam contohnya content writer gitu ya, karena kalau misalkan si content writer sama si B2B marketernya nggak cocok, akhirnya komunikasi atau message yang berusaha disampaikan oleh si perusahaannya akhirnya nggak nyampe ke konsumennya. Kemudian yang keempat, mengisyaratkan semua dalam programmatic way in system. Kemudian selanjutnya yang kelima, melakukan eksekusi yang sempurna. Karena tentunya dalam melakukan marketing automation ini kita butuh banyak pihak yang terlibat, nggak cuma 1 atau 2 divisi aja. Jadi butuh semuanya untuk integrated. Kemudian selanjutnya yang keenam, kita sulit menemukan orang yang melaporkan hasilnya itu benar-benar dari proses awal sampai akhir. Kadang mungkin cuman ngelaporin si hasil akhirnya aja, tapi kita nggak tahu mungkin di perjalanan ada 1 atau 2 hal yang sebenarnya kita miss atau dapat berdampak negatif kepada si penerima message-nya atau konsumennya. Nah, tapi yang terakhir yang menjadi barriers mungkin paling berat adalah sebenarnya lack of strategy atau sebenarnya strategi yang kita rumuskan itu mungkin kurang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Ya, selanjutnya how to evaluate a marketing automation platform. Nah, di sini ada beberapa fungsi dasar yang harus kita cari dalam marketing automation platform, yaitu selain mudah digunakan, kita juga harus memastikan sistem yang kita pilih itu mempunyai hal-hal berikut. Nah, yang pertama itu campaign creation and management. Jadi di campaign creation and management ini ada kampanye otomatis, lalu daftar segmentasi, kemampuan untuk menghosting konten, halaman arahan, formulir analisis. Lalu juga ada email marketing, analytic and reporting, lalu lead management yang berisi scoring and grading, lalu identifikasi pengunjung anonim, wawasan aktivitas prospek, integrasi bisinkron dengan CRM, dan yang terakhir itu infrastruktur, yaitu ada basis data, integrasi situs web, lalu manajemen pengguna, pengiriman email, pengujian, dan fungsi otomasi. Nah, fungsi-fungsi ini akan dibahas secara mendalam pada penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama, campaign creation management. Jadi, di campaign creation management ini adalah platform otomasi pemasaran yang dipilih itu harus memiliki dan memberi kemampuan untuk membuat kampanye otomatis dan mengolahnya dengan mudah. Nah, selain itu platform ini juga harus memungkinkan untuk membuat daftar berdasarkan segmen audiens utama, lalu menjadi tuan rumah, serta menghasilkan formulir dan halaman arahan dengan cepat. Next slide. Nah, untuk automated campaign, ada beberapa cara untuk memikirkan kampanye. Itu yang pertama sebagai konvensi penamaan tentang bagaimana record itu pertama kali memasuki sistem otomasi pemasaran saat mengimpor prospek dari sumber lain, misalnya prospek pelanggan buletin, lalu pameran dagang sebelumnya, lalu prospek dari CRM, kontak dari CRM, peluang dari CRM, dan pelanggan yang kita miliki saat ini. Lalu yang kedua sebagai konvensi penamaan untuk sumber campaign, program, juga aktivitas yang saat ini menghasilkan prospek ke dalam sistem otomasi pemasaran, baik dari formulir atau melalui unggahan list. Lalu yang ketiga ada sebagai campaign otomatis aktual yang memelihara prospek dalam platform otomasi pemasaran. Nah, jadi apapun yang terjadi, kemampuan untuk membuat kampanye itu berdasarkan sumber prospek penting untuk melaporkan ROI dan kemampuan untuk menjalankan kampanye secara otomatis juga penting untuk memelihara prospek. Nah, part untuk kampanye ini mencakup yang pertama itu ada email untuk menjangkau konsumen, lalu email untuk penjawab otomatis, lalu halaman terima kasih dengan atau tanpa konten penawaran, tergantung pada apakah penawaran tersebut disertakan dengan email penjawab otomatis atau tidak. Nah, lalu yang terakhir ada halaman arahan yang berisi salinan dan gambar formulir untuk mendapatkan pelanggan. Next slide. Nah, untuk segmented list, jadi list yang kita punya itu merupakan daftar sekelompok penerima.
Nah, jadi itu disegmentasikan menurut sumber, minat, atau atribut lain yang sama dengan penerima lainnya. Lalu kita juga harus memikirkan list-list ini sebagai tampilan spesifik dan juga terfilter dari database. Jadi semakin spesifik daftar list yang kita punya, itu semakin baik target email dan campaign pemasaran yang kita miliki nantinya. Nah, cara untuk menyegmentasi list ini dapat dibagi berdasarkan database. Jadi di mana ada beberapa gagasan segmen, yaitu berdasarkan tahap penjualan, ya, seperti prospek yang kita buat, lalu prospek yang memenuhi syarat pemasaran, lalu prospek yang diterima penjualan, peluang pelanggan, dan peluang yang hilang. Lalu ada judul atau senioritas, lalu departemen atau area fungsional, industri, nama akun, ukuran perusahaan, acara webinar, sumber, minat, produk, skor, dan atau nilai aktivitas situs web. Nah, lalu yang kedua, menyegmentasikan berdasarkan prospek aktif versus prospek non-aktif, berdasarkan apakah mereka membuka email atau mengklik link tersebut dalam email atau tidak. Nah, lalu yang ketiga, mensegmentasikan records itu yang memiliki nama depan atau yang tidak memiliki nama depan. Jadi untuk segmentasi ini dikhususkan untuk segmentasi list email agar mempermudah penyebaran pemasaran. Next slide. Nah, untuk capability to host content akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya itu ada capability to host content. Jadi marketing automation platformnya ini harus bisa menghost semua file konten agar si marketernya itu nanti bisa dengan mudah meng-track di dalam sistemnya. Mereka harus bisa di dalam situ, mereka harus bisa mengupload white papers yang sudah dibuat menjadi PDF, e-books, atau data sheet yang digunakan. Next. Nah, kemudian ada landing pages and forms. Itu marketing automation itu juga bisa memudahkan mereka untuk membangun yang pertama itu landing pages, di mana vendor yang menyediakan automation ini harus bisa memberikan pilihan untuk tetap menggunakan landing page design sebelumnya, atau mereka mau marketernya itu biar dia membuat dari awal, benar-benar dari scratch. Lalu kemudian mereka juga membangun form. Nah, form ini harus bisa mudah untuk dibangun dan diintegrasikan dengan landing page. Jadi ketika form itu nggak bisa terlalu panjang juga, karena kalau misalnya terlalu panjang bakal semakin dikit orang yang mengisi. Tapi tidak bisa juga terlalu sedikit, karena nanti informasi yang didapatkan juga terlalu sedikit. Nah, untuk ini marketer bisa menggunakan yang namanya progressive profiling, itu di mana mereka menanyakan jumlah informasi yang rendah agar untuk memaksimalkan jumlah form yang sudah diisi. Lalu kemudian mereka bisa menanyakan lagi satu informasi lainnya ketika prospek ini mengembalikan kembali ke website si marketer ini untuk melihat apa yang mereka tahu tentang website tersebut. Kemudian pada setiap form ini si marketer ini juga harus memikirkan apa yang akan terjadi setelah prospek Anda itu sudah mengisi form tersebut. Kayak misalnya apakah mereka akan diarahkan kepada sales rep, atau mereka juga akan di redirect ke halaman terima kasih dan sebagainya. Next. Kemudian ada email marketing. Jadi email marketing automation ini juga bisa membuat dan mengirim email baik secara one-to-one, mengirim kepada sebuah list, atau bisa juga dari sebuah campaign otomatis. Nah, marketing automation platform ini bisa menawarkan beberapa kapabilitas seperti dengan untuk membuat
mendesain, mengedit HTML dan teks yang ada di dalam email. Mereka juga bisa meng-schedule delivery, membuat email templates, dan lain-lain. Next. Oke, kemudian ada analytics and reporting, yaitu marketing automation di sini dapat melakukan tracking terhadap prospect behavior sama store data, yaitu merupakan sumber-sumber yang digunakan oleh marketer untuk menghitung marketing performance mereka. Jadi untuk melakukan hal ini, marketing automation ini perlu terhubung kepada bukan hanya web analytics provider, tetapi juga kepada channel lainnya. Nah, dengan menggunakan automation ini, marketers akan dapat melakukan tracking terhadap email analytics seperti jumlah email terkirim, click-through rates, spam reports, dan lain-lain. Atau mereka juga bisa melakukan tracking pada channel lainnya seperti advertising performance mereka, keyword yang sedang populer, aktivitas sosial media, konten yang dikonsumsi, dan lain-lain. Nah, di sini Anda juga bisa melaporkan setiap tahapan dari prospek life cycle untuk mengerti gimana caranya prospek tersebut bergerak melalui conversion funnel dan untuk lebih mengerti mengenai journey dari si buyer tersebut. Next. Kemudian ada lead management. Marketing automation platform ini akan membantu Anda juga untuk mengerti kualitas dari leads di pipeline Anda dengan melakukan scoring dan grading, pengawasan aktivitas prospek, dan melaporkan perusahaan mana yang telah mengunjungi website Anda. Next. Lalu ada juga yang namanya scoring dan grading. Scoring itu merupakan pengukur dari prospect activity. Kemudian kalau grading itu merupakan pengukur apakah mereka cocok sebagai konsumen dari perusahaan Anda berdasarkan melihat dari informasi demografis yang bisa terlihat. Nah, kemudian dengan ini marketing automation bisa membuat Anda dapat melakukan scoring and grading ini secara otomatis serta mensegmentasi prospek mana yang paling cocok dengan ideal buyer profile mereka, sehingga mereka akhirnya nantinya bisa mereka follow up. Next. Kemudian ada anonymous visitor identification, itu mereka bisa melakukan anonymous visitor tracking untuk membantu Anda mengidentifikasi siapa saja yang sudah mengunjungi website Anda. Nah, hal ini bisa useful, bisa membantu sales team ini untuk membantu jika misalnya ada accounts yang mereka targetkan, itu apakah mereka aktif di website mereka atau enggak. Walaupun di account tersebut nggak pernah melakukan download apapun. Ya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Oke, lanjut masuk ke Lead Activity Insight, di mana nantinya automation software kita ini digunakan untuk mencatat perilaku dari konsumen melewati beberapa hal ini, di mana diantaranya ada keyword search on, terus ada ads click, ada page visit, website link, files download, email, webinars, event register, from fill out, content consume, dan sets complete. Next. Nantinya data-data tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada asynchronous integration with CRM, di mana CRM harus sinkron dan juga up to date agar kita dapat memaksimalkan data prospek konsumen dengan baik. Next lagi, Vel. Selanjutnya kita membahas infrastruktur, di mana beberapa aspek teknis dan platform otomasi pemasaran penting untuk dipertimbangkan, di mana diantaranya ada database, yaitu seberapa banyak data yang bisa disimpan oleh software yang perusahaan punya. Selanjutnya ada website integration, di mana di dalam website integration ini kita harus memperhatikan 3 hal, di mana diantaranya ada tracking kode,
di mana kita harus menyisipkan JavaScript pada website-website kita. Lalu yang kedua ada tracker domain, di mana domain kita itu harus mewakili kalau itu dari perusahaan. Misalkan kita perusahaan Pertamina, misalnya domainnya harus pertamina.com atau sebagai macamnya. Lalu yang ketiga yang harus dipertimbangkan pada website integration adalah custom fonts, di mana kita harus bisa membuat website kita ini terintegrasi dengan tulisan-tulisan yang ada di komputer kita. Misalkan kita dari negara yang tulisannya agak sulit seperti Thailand, Chinese, dan sebagainya macamnya, nanti website kita itu tulisannya harus bisa menyesuaikan dengan website tulisan negara mereka. Lalu ada user management. Di sini kita harus memikirkan betul bagaimana user itu difasilitasi, maksudnya sampai di mana user bisa melakukan eksploitasi pada website kita. Nah, selanjutnya bagaimana manajemen juga bisa mengeksploitasi website tersebut. Jadi semua ada batasannya. Lalu selanjutnya ada email deliverability, di mana kita harus memastikan bahwa platform otomasi dari perusahaan kita sendiri itu bisa mengirim email dari domain perusahaan. Selanjutnya testing, di mana perusahaan harus menguji platform seperti website seluler atau aplikasi. Pastikan juga bahwa vendor yang menyediakan ini menyediakan testing ini. Selanjutnya ada automation functionality di sini, di mana sebelum memilih platform, kita harus memahami dulu luas dan dalam platformnya. Sebaiknya platform itu memiliki syarat-syarat berikut, di mana platform itu harus bisa membuat daftar dinamis berdasarkan kriteria yang dipilih. Lalu yang kedua, platform harus bisa menjawab otomatis pelanggan yang datang ke platform tersebut, dan juga mengucapkan terima kasih pada pelanggan yang datang tersebut. Terus yang ketiga, platform ini juga harus mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan aktivitasnya. Terus yang keempat, dapat membuat notifikasi berdasarkan aktivitas yang dilakukan pelanggan. Dan yang kelima, mampu membuat program pemeliharaan prospek atau pemasaran. Lanjut lagi, Vel. Nah, selanjutnya kita membahas tentang implementasi, di mana pada saat implementasi ini kita harus mempunyai sumber daya, terutama di bidang IT, seperti master IT atau developer web atau departemen IT dan lain-lain, di mana mereka tuh harus bisa mengimplementasikan hal-hal berikut ini seperti web integration, database creation, campaign creation, content library, terus ada automation rules, terus ada drip program creation, ada grading and scoring rules, ada email template creation, ada lead assignment process, integration with CRM, terus custom redirect dan dynamic content rules, dan juga user management. Next lagi, Vel. Yang selanjutnya ada bagaimana cara kita mengukur bagaimana cara perusahaan mengukur efektivitas dari platform yang dimiliki perusahaan, di mana platform yang dimiliki perusahaan itu harus kita hitung apakah itu sudah efektif dengan cara melihat volumenya, lalu melihat cost-nya, lalu melihat conversion rate-nya, terus lead velocity-nya, dan juga yang paling harus diperhatikan adalah pendapatan yang dihasilkan dari platform tersebut. Next lagi, Vel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Larry. Ya, tadi udah ngebahas tentang efektivitas, mengukur efektivitas dari platformnya. Nah, sekarang tuh tentang marketing automation best practice. Jadi praktek terbaik dalam penggunaan dari platformnya atau marketing automation-nya. Nah, di sini tuh ada phases atau hal-hal ya yang untuk best practice-nya. Yang pertama itu practice database hygiene, terus ada validate or verify your data, terus align your sales team, don't overreact, be transparent, be careful, terus juga ada strengthen review process, put strategy first, sama yang terakhir itu continually educate yourself. Nah, ini tuh
Hal-hal ini akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Ya. Nah, masuk ke practice database hygiene. Nah, di sini tuh Anda harus tuh membersihkan database CRM Anda sebelum di input atau diterapkan di marketing automation-nya di platformnya. Nah, software marketing automation ini tuh akan Anda sinkronkan dengan CRM Anda. Nah, kalau misalkan Anda nggak memiliki banyak kalau misalkan Anda memiliki banyak duplikat atau bad record, nah ini tuh Anda tuh akan memiliki masalah besar yang perlu dibersihkan di kedua sistemnya, baik dari database CRM-nya maupun dari si platformnya ini. Nah, masalah-masalahnya tuh kayak adanya nama perusahaan dengan ejaan yang berbeda, terus alamat email yang berbeda untuk kontak yang sama, terus kesalahan ketik yang terjadi pas memasukkan data, terus data yang hilang kayak nggak ada nama depan atau nama belakang, nama perusahaan atau alamat emailnya. Nah, terus juga ada informasi yang salah secara sengaja kayak input namanya tuh kayak A, B, C, D, F, G, H, I, J, K gitu-gitu. Terus sama yang terakhir itu alamat emailnya yang berbeda. Next. Nah, terus yang kedua itu validate or verify your data. Nah, di sini tuh kayak salah satu cara Anda tuh mengelola datanya untuk sebelum di input ke kontak CRM. Nah, sebelum input kontak CRM ke platform marketing automation tuh dengan menjalankan melalui layanan kayak penambahan atau verifikasi email. Nah, dengan begitu tuh Anda tuh dapat mengidentifikasi, memperbarui, atau menghapus bad email atau email-email yang nggak sepatutnya kita atau kurang berdampak untuk kita personalize email gitu loh. Nah, di sini tuh in the same time tuh kayak kita tuh juga bisa nambahin informasi penting atau yang mungkin hilang, terus yang akan memungkinkan Anda untuk mensegmentasikan database ke dalam daftar yang ditargetkan kayak ukuran perusahaan, industri, terus sama title-nya. Nah, di sini tuh membersihkan daftar email tuh juga berarti kita tuh akan dapat menurunkan rasio pentalan atau bounce rate. Nah, bounce rate ini tuh maksudnya tuh di mana saat ada orang yang masuk ke site kita, nah tapi tanpa melihat dia tuh langsung keluar dari site kita tanpa ngelihat page lain di site kita. Jadi kayak lebih kasarnya tuh kayak kurang tertarik setelah walaupun udah masuk ke site kita. Nah, kalau misalkan database ini tuh memiliki bounce rate yang lebih tinggi dari 10%, nah kedepannya tuh kayak bakal ada masalah-masalah kayak email pengiriman itu yang sedemikian rupa sehingga alamat email yang sah tuh bisa mulai terpental, terus reputasi pengiriman email Anda juga Anda untuk domain email Anda akan menurun, terus juga mungkin mengakibatkan blacklisting IP yang digunakan untuk mengirim email. Next. Nah, yang ketiga itu align your sales team. Nah, marketing automation itu juga mempengaruhi proses dan perjanjian yang Anda miliki dengan tim penjual. Nah, ini tuh jadi Anda tuh perlu berdiskusi tentang penerapan platform baru atau marketing automation yang baru yang akan Anda terapkan. Nah, terus juga bagaimana Anda mengharapkan platform barunya ini tuh akan mengubah proses standar sebelumnya, kayak contoh pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak apakah ini akan mengubah cara penentuan prospek atau leads-nya, terus juga apakah ini akan mengubah volume leads yang ditentukan, terus juga akankah atau haruskah marketing drip automation itu menggantikan jangkauan penjualan untuk prospek yang akan masuk, kalau iya tuh kayak kapan, terus bagaimana. Nah, terus tuh bagaimana mitra pemasaran tuh dengan penjualan juga membuat program pemeliharaan prospek yang disesuaikan dan kampanyenya tuh menjangkau secara untuk dipersonalisasi. Nah, terus yang terakhir itu kayak apalagi yang dapat dilakukan departemen Anda bersama untuk memaksimalkan keberhasilan dari platform ini. Next. Terus ada don't overreact. Nah, jadi hindari reaksi berlebihan, itu tuh sangat penting karena setelah penerapan platform ini tuh kayak tim penjualan tuh juga memiliki
visibilitas tentang kayak siapa yang mengunjungi situs web Anda, terus kayak pastikan mereka tuh kayak nggak mengirim email ke yang mengunjungi situs web Anda terus dengan isi kayak saya melihat bahwa Anda mengunjungi situs web kami dari email yang dikirim oleh staf pemasaran kami minggu lalu dan baru saja mengunduh something. Terus faktanya sepertinya Anda telah mengunjungi banyak halaman kami dalam seminggu terakhir. Apakah Anda tertarik untuk menerima harga untuk dari produk kami? Nah, ini tuh kayak karena kayak email yang kurang baik ya, kayak agak disruptif gitu. Nah, jadi ini tuh kayak walaupun Anda kayak tahu tentang perilaku seseorang di web ini, di site kita, itu nggak berarti pengetahuan tersebut selalu tepat untuk digunakan untuk bertindak. Nah, kadang tuh kayak hanya mengamati perilaku selama periode waktu tertentu seringkali mendapatkan hasil wawasan yang lebih lengkap, kayak mungkin harus nunggu lebih lama lagi gitu loh sebelum bertindak. Next. Be transparent. Jadi pastikan pengunjung situs web itu tahu apa yang mereka hadapi saat mendaftar sesuatu di situs web kita. Nah, itu tuh jangan kayak menambahkan mereka ke daftar buletin kita secara otomatis kalau emang mereka nggak meminta untuk subscribe atau berlangganan. Nah, terus juga demikian pula pastikan tuh kita juga mengikuti praktik terbaik untuk negara tempat kita menjalankan bisnis. Misalnya kalau misalkan kita menggunakan cookie terus ada pengunjung yang asalnya itu dari Eropa. Nah, kita tuh mesti memastikan kalau kebijakan penggunaan cookie kita tuh ada di suatu tempat di web kita. Next. Be careful. Jadi email campaign dan halaman page landing kita tuh harus ditulis dan dirancang di luar platform marketing automation ya. Jadi karena tuh kalau kita kayak memiliki suatu cute gitu di sistem, itu tuh mudah banget kayak buat di public. Jadi walaupun itu siap maupun nggak siap, jadi kayak misalkan mau ngebuat email untuk diinput ke marketing automation, itu tuh pembuatannya tuh harus di luar dari situ dulu, begitu udah siap baru dimasukin di input ke dalam platformnya. Next. Sharing dan review proses. Nah, ini tuh mengikuti skenario-nya yang ada. Nah, di sini tuh kita tuh menerapkan proses peninjauan yang jauh lebih ketat sehingga nggak ada lagi yang akan muncul tanpa melalui pengeditan yang ketat dan sistematis serta proses QA. Kayak they might sound like a status quo, but you'd be surprised by something is bound to be overlooked. Kayak ada aja pasti yang kelewatan kalau emang nggak di-review ulang lagi lebih teliti. Nah, kayak misalnya tuh saat melihat halaman page landing dari perusahaan lain yang dibuat oleh platform marketing automation. Nah, bisa aja kita tuh kayak menemuin bahwa halaman tersebut tuh, page tersebut tuh nggak ditampilkan dengan benar, kayak ada aja hal-hal kekurangan yang emang seharusnya lebih baik lagi, seperti itu. Next. Put strategy first. Nah, di sini the highlighting-nya tuh kayak teknologi tuh nggak memecahkan masalah, strategi yang memecahkan masalah. Dan di sini tuh teknologi hanya akan memperburuk masalah yang udah Anda hadapi jika strateginya nggak dirubah. Jadi semua tuh bergantung pada strategi. Kalau strateginya baik, maka teknologi akan membantu untuk penyebarannya, efisiensinya lebih baik lagi. Nah, kalau emang strateginya udah buruk, akan membantu lebih mudah menyebarkan strategi yang buruk. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, yang terakhir itu continually educate yourself. Nah, seperti kebanyakan marketing tools lainnya, Anda tuh nggak akan pernah berhenti untuk mempelajari tentang penggunaannya atau praktek terbaiknya dari marketing automation. Nah, terus tuh kita tuh juga jangan meremehkan beberapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk mempelajari apa yang kita butuhkan untuk memaksimalkan investasi kita dalam hal baru, dan kemudian berkomitmen untuk meluangkan waktu itu untuk educate ourselves. Nah, terlepas dari betapa sulitnya itu. Jadi yang namanya teknologi kan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi kita tuh harus terus update, terus memperkaya diri dalam penggunaannya, terus
sehingga fit sama strategi atau penerapan di perusahaan kita. Next. Ya, sekian presentasi kami mengenai marketing automation. Semoga dapat membantu. Terima kasih banyak. Selamat pagi.